tugas di kampus? Dengerin kita aja di Master Radio 100,1 FM, radionya mahasiswa Tangerang. Halo para Mahmud, kembali bersama kami di Master Radio 100,1 FM bersama saya Yadi dan rekan saya Levi. Malam hari ini kita bakal nemenin Mahmud yang lagi pada stres ngerjain tugas, bener? Benar sekali, Lep. Selama kurang lebih 20 menit ke depan, kita bakalan kasih info menarik dan tips-tips paling mutakhir buat kalian yang lagi stres ngerjain tugas. Atau lagi ngerjain TA mungkin. Bicara tentang tugas nih Mahmud, namanya juga mahasiswa muda, masih belia, lagi gaul-gaulnya pasti ya. Pernah nggak sih kalian lupa sama yang namanya ngerjain tugas? Kalau kamu ya pernah dong pasti nggak ngerjain tugas. Berhubungan saya mahasiswa teladan, pastinya belum pernah dong, Lep. Ah bohong, ayo ngaku. Pasti sih pernah. Jangan ngaku-ngaku Mahmud kalau belum pernah nggak ngumpulin tugas. Alasannya kenapa? Biasanya sih lupa ada tugas, dikiranya nggak ada tugas. Jadi H-1 masih tenang-tenang aja, pergi sama teman. Besok paginya saya bingung. Kenapa teman-teman pada ngumpulin tugas? Ternyata ada tugas yang udah lama dikasih tapi baru disuruh kumpulin hari itu. Kayaknya alasan lupa tuh alasan paling basi ya Mahmud. Dosen-dosen juga pasti pada bosen ngadepin mahasiswa yang pakai alasan itu. Betul banget, Lep. Apa sih kira-kira alasan kalian gak ngumpulin tugas? Yuk kita dengerin melas. 6 alasan kamu lupa ngumpulin tugas. Master Radio 100,1 FM, radionya mahasiswa Tangerang. Di urutan ke-6 kita punya alasan, aduh Pak, kemarin mati lampu, jadi nggak bisa di-print tugasnya. Wah, ini sih aku sering banget denger di kelas ya. Kamu mana tugasnya? Semalam mati lampu Pak, jadi nggak bisa ngerjain deh, soalnya kosan gelap. Memangnya dia tinggal di pedalaman? Kan bisa pergi ke tempat 24 jam. Mereka kan selalu punya genset. Tapi boleh lah, kreatif. Cuma agak kurang dipikir-pikir. Biasanya setelah itu, mereka pasti lanjutin alasannya. Saya nggak ada kendaraan Pak, nggak bisa pergi kemana-mana. Atau saya sakit Pak, jadi nggak bisa kemana-mana. Kebohongan dalam kebohongan ya itu namanya. Lanjut di urutan ke-5, kita punya alasan. Pak, bukunya dipinjam teman. Atau Pak, bukunya hilang. Wah, alasan klasik ya. Padahal saya jamin, ada buku pun nggak bakal dipakai. Percaya deh, zaman sekarang pasti pada milih internet. Tinggal ketik, langsung ketemu. Dibandingkan buku yang harus dibaca satu persatu. Iya ya, bener. Kalau emang udah males ngerjain, kayaknya apapun bisa dijadiin alasan deh. Iya, nanti apalagi alasannya. Buku dimakan anjing, Pak. Kayak alasan orang bule nggak ngerjain tugas ya. Di nomor 4, kita punya alasan yang kadang ada benernya juga. Belum selesai, Pak. Atau nggak ngerti, Pak, ngerjainnya bagaimana. Biasanya tuh ada dua pilihan, antara udah nyerah, pasrah, atau memang dia malas bertanya. Ingat peribahasa malu bertanya sesat di jalan kan? Daripada kalian mulai mikirin alasan apa yang selanjutnya mau dipakai, mending kita dengerin dulu yuk lagu dari Raisa, Serba Salah. Ku tak ingin terluka. Sudah lupakan segala cerita antara kita. Ku tak ingin kau terluka karena cinta. Bukan karena rasa itu telah sirna. Maafkanlah, ku hanya tak ingin ku terluka karena cinta. Kembali lagi bersama kami di acara Melas. Ungkap 6 alasan mengapa mahasiswa tidak menentukan tugas. Lanjut di urutan ketiga, kita punya alasan yang namanya ketinggalan. Kayaknya ini alasan paling mujarab deh. Soalnya aku sering banget pakai alasan ini ya. Padahal jarak kampus sama kosan tuh cuma 5 menit. Nah itu dia, Lep. Sebenarnya kalau mau kan bisa tinggal ambil balik lagi ke kampus. Kecuali yang rumahnya jauh. Mungkin ada benarnya alasan ini. Tapi memang pada dasarnya mereka semua pada
nggak niat kali ya kumpulin tugas. Tapi kenapa sih ini bisa jadi urutan ketiga kita? Karena menurut survei, dosen tuh biasanya males nyuruh mahasiswanya buat pulang dan ngambil tugas terus balik lagi. Soalnya menurut pengalaman tuh biasanya nggak ada yang balik lagi ke kampus setelah presensi. Nah, tapi kan bisa ditahan dulu presensinya sampai dia balik ke kelas kumpulin tugasnya. Bener juga sih, tapi daripada kita bingung, mending kita lanjut deh ke urutan kedua. Nah, di urutan kedua kita punya alasan yang paling malesin, yaitu nggak tahu ada tugas. Hari gini kan bisa nanya. Kalian para Mahmud pasti selalu deh yang namanya BBM-an, layanan, atau chatting-chattingan. Kenapa nggak sekalian tanya sama teman-temannya? Nah itu dia yang tadi aku bilang, memang niat gak ngerjain kali ya mereka. Padahal seru ya kalau misalnya kuliah tuh kayak dulu. Jadi setiap mahasiswa harus nulis agenda terus ditanda tangan sama gurunya. Jadi kan nggak ada lagi yang namanya lupa tugas. Bener juga tuh, tapi kan kita udah gede. Masa Mahmud mau disamain sama anak SD? Ya oleh karena itu kita harus sadar diri, bisa nyatet sendiri. Yang namanya tugas tuh dicatat, ya minimal catat di HP lah yang sering kita pegang. Bener juga sih, HP tuh udah paling bener ditulisin catatan tugas-tugas. Penasaran kan sama urutan pertama kita? Kira-kira apa ya, Lev? Di urutan pertama, mau tua, mau muda, pasti selalu pakai alasan ini. Mau tahu apaan? Yaitu lupa. Siapa sih yang nggak pernah pakai alasan ini? Termasuk saya sih. Ini tuh alasan paling dimaklumi dosen, iya nggak sih? Bener. Dosen tuh kalau misalnya ngedengar kata lupa, ya mau diapain lagi? Susah juga. Paling mutakhir, dicoba sekali-sekali. Wah jangan dong, jangan dicoba ya Mahmud. Sesat. Bercanda, itu tadi malas. 6 alasan versi lupa kumpulin tugas. Berikutnya ada iklan yang mau lewat, tapi dengerin kita terus ya di Mustang Radio. Punya barang nggak kepake yang bisa dijual di OLX? Bener Om. Jual aja nih, ngalingin jalan. Punya kakak nih, nggak pernah dipakai. Udah kekecilan nih. Udah pakai aja. Semua orang pasti punya barang yang laku dijual di olx.co.id. Kalau Om dan Tante punya nggak? Jual cepat di OLX. Masih tugas di kampus? Dengerin kita aja di Mustang Radio 100,1 FM, radionya mahasiswa Tangerang. Kembali lagi bersama kita. Sebelum kita umumin info kampus, ada info lalu lintas sekitar Serpong dulu nih yang mau kita umumin. Buat kalian yang datang dari arah BSD menuju Gede Serpong, jangan ngebut, soalnya jalanan ramai lancar di sisi kiri, tersendat di bundaran Alam Sutra. Tapi sebaliknya padat merayap karena bertambahnya volume kendaraan pagi hari. Info kedua, bundaran Alam Sutra macet total karena ada bus yang menabrak truk di depan Gapura Alam Sutra. Saat ini sudah ada polisi dan beruntung tidak ada korban jiwa. Selanjutnya, tol Jor menuju Serpong lancar di kedua arah, sedangkan Legok menuju Serpong macet total karena keluar masuk kendaraan proyek. Info terakhir, Tangerang Kota menuju Serpong dari arah Jakarta terpantau padat merayap dikarenakan ada perbaikan jalan. Sekian info lalu lintas sekitar Serpong, tetap waspada dan hati-hati ya di jalan. Bersama Yadi dan Levi, buat kalian yang mau kasih laporan tentang lalu lintas bisa langsung hubungi kita lewat Twitter @mustangradio101fm. Kurang lebih 1 menit lagi kita bakal kasih info kampus, tapi dengerin dulu ya Esokan Bahagia oleh The Massive. Masalah yang ku hadapi, semua yang terjadi masih ada hikmahnya. Kan terus berjuang, ku kan terus bermimpi untuk hidup yang lebih baik, untuk hidup yang lebih indah. Harus yakin, pasti bisa. tadi kan kita udah ngomongin info lalu lintas. Sekarang kita berdua kembali dengan info kampus. Apa sih info kampusnya, Lev? Hayo, siapa yang belum tahu kalau tanggal 7 Juni 2014 ini kampus UMN ini bakal ngadain wisuda kelima. Buat kalian yang mau ramein acara juga boleh kok datang langsung. Nah, tanggal 15 Juni sampai 19 Juni 2014 juga jurusan DKV bakal ngadain acara tahunan yaitu Ultigram 4 bertemakan Art Design.
yang mau sumbang karya atau ikut kompetisinya, tunggu sampai ada info lanjut dari panitianya ya. Terbuka untuk semua jurusan loh Mahmud. Hadiahnya juga nggak bakal menarik. Kalau dari jurusan Ilkom yang pasti nggak kalah seru, tanggal 24 Juni sampai 27 Juni 2014 mereka tuh bakal ngadain acara tahunan mereka, yaitu Konfes. Konfes kali ini juga bakalan seru banget deh kayaknya, soalnya mereka tuh mengundang Indi Barens sebagai pembicaranya. Wah, ini terbuka untuk semua jurusan juga kan? Iya dong, semua boleh datang, tinggal daftarin nama dan NIM kalian aja ke panitia. Untuk lihat info lebih lanjut, kalian bisa ngeliat di mading. Acara terakhir di akhir bulan 30 Juni 2014, nanti Miss UMN 2014 menutup pendaftarannya. Form bisa diambil di stand Miss UMN 2014 di kantin gedung C atau gedung New Media Tower. Merasa punya wajah menarik, bakat menonjol, dan intelektual tinggi? Ayo daftarkan diri kalian, wahai para Mahmud. Be brave to inspire. Kalian para lelaki yang mau ikutan, ditahan dulu ya, karena acara ini hanya untuk perempuan. Namanya juga Miss UMN ya. Sekian info kampus dari kami. Kurang lebih 45 detik lagi kita mau berbagi tips nih sama Mahmud. Tapi dengerin kita terus ya di Mustang Radio. Ketinggalan pesawat, bisa ketinggalan show. Jangan dong, ayo naik bis. Iya. Wow, lembut banget. Abis perjalanan jauh kayak gini, rambut jadi kering. Kering? Gak mungkin. Dia benar, ini Sunsilk Soft and Smooth dengan 5 kandungan minyak alami meresap hingga dalam rambut. Merawat dan menjaganya tetap lembut dan halus sepanjang hari. Wah, tetap lembut. Pertunjukan kita harus lancar. Sunsilk Soft and Smooth. Masih tugas di kampus? Dengerin kita aja di Mustang Radio 100,1 FM, radionya mahasiswa Tangerang. Kamu kalau ngerjain tugas biasanya kapan, Lep? Kalau aku sih biasanya pulang kuliah sampai malam. Kalau kamu ya? Sama sih, tapi saya nggak pernah begadang loh. Tapi pernah nggak ngerasa ngantuk kalau ngerjain tugas malam hari? Selalu. Ada nggak sih cara supaya bisa tetap ngerjain tanpa begadang? Mau tahu caranya, Lep? Simak kita terus di Simagas. Siang malam nugas. Mustang Radio 100,1 FM, radionya mahasiswa Tangerang. Biasanya kalau ngerjain tugas semakin malam, semakin ngantuk kan? Tips pertama, kerjain bareng. Bisa sama pacar, teman, keluarga, atau siapapun boleh. Kalau yang namanya di temen ngobrol, pasti kita lebih semangat, jadi nggak ngantuk. Tapi jangan ngegosip, nanti tugas nggak selesai-selesai. Bener, usahain Mahmud tuh ajak temen-temen yang kira-kira kompeten buat ngerjain tugas. Bisa diajak bercanda, tapi juga bisa diajak serius. Tips kedua, cari angin segar. Lelah juga kan soalnya kalau misalnya kamu tuh seharian ngerjain tugas terus. Makanya sekali-sekali tuh kita butuh cari udara segar ya, sekedar ganti suasana gitu. Selanjutnya, tips ketiga. Ini yang paling direkomendasiin nih. Dijamin gak bakal ngantuk. Apa ya? Dengerin aja kita di Mustang Radio. Dijamin gak bakal ngantuk. Volume radio coba sekali-kali diputar ke kanan sampai maksimum. Dengerin kita, ya nggak, Lep? Wah, paling bener sih memang ini tipsnya. Ya, kalau kira-kira radio rusak terus mulai ngantuk, kita juga ada online streaming kok. Jangan takut, kita bakal selalu ada buat Mahmud kok. Kalau masih ngerasa nggak bosenin, ya udah. Baru deh kalian boleh pasang lagu. Tapi ingat, pasang lagu itu kalau kalian nggak punya radio dan nggak punya internet aja ya. Kayaknya kita promosi banget ya. Kembali ke topik. Lagu itu bisa mengubah suasana hati seorang loh, Mahmud. Suara kita juga kok bisa. Tips terakhir dari kita, paling ampuh nih dijamin. Minum kopi dan sediakan makanan ringan setiap kali mengerjakan tugas. Yang takut berat badan naik, kalian kan bisa cari makanan cemilan yang rendah kalori atau ganti dengan buah. Yang penting tuh ada yang dimakan dan ada yang diminum. Bagaimana? Pantas dicoba kan? Boleh. Usahakan jangan sampai begadang mengerjakan tugas, Mahmud. Apalagi kalau besok harus bangun pagi untuk kuliah. Tapi buat yang terpaksa begadang, kita punya juga tips bangun pagi nih, Mahmud. Kurang lebih 1 menit lagi bakal kita kasih. Tetap bersama kita ya di Simagas. Mustang Radio 100,1 FM, radionya mahasiswa Tangerang. Kembali lagi bersama kita di Simagas. Siang malam nugas. Seperti yang tadi kita bilang,
terpaksa bergadang tuh bukan alasan untuk gak masuk kuliah kebesokan paginya. Nah, sekarang nih kita punya tips supaya walaupun kalian malamnya begadang, tapi kalian tuh tetap bisa bangun pagi buat kuliah. Nah, tips pertama, sediakan air di sebelah ranjang. Kalau tips ini diperlukan kesadaran diri untuk bangun dan menyiram diri sendiri dengan air. Yang namanya muka kena air, pasti dia langsung segar. Betul nggak, Lev? Betul banget ya. Tips selanjutnya, aku yakin semua pasti pakai cara ini. Pakai lebih dari satu alarm. Misalnya Mahmud pasang alarm di HP. Pastikan setiap kalian atur alarm itu tuh di setiap menit. Misalnya alarm pertama 6.15, kedua 6.30, ketiga 6.35, atau berapapun, yang penting tuh HP-nya nyala terus alarmnya. Oh iya juga ya, karena banyak kasusnya kalau sudah matikan alarm pasti Mahmud tidur lagi. Oleh karena itu kalian pasti kesal kalau dengar alarm nggak ada habisnya. Mau nggak mau kalian pasti bangun juga akhirnya. Selain alarm, handphone juga berguna nih. Caranya, malam sebelumnya Mahmud janjian sama teman, pacar, orang tua juga boleh, atau siapapun yang kira-kira bisa bangun pagi. Betul banget. Minta mereka buat teleponin Mahmud sampai bangun, tapi jangan sampai handphonenya itu ada di mode hening ya. Cuma kalau kayak gitu. Tapi aku punya satu lagi tips paling mujarab nih, apalagi buat mereka yang masuk jurusan DKV. Wah, apa tuh, Lev? Jangan tidur sekalian. Buat kalian yang susah bangun pagi atau bahkan nggak bisa bangun pagi, lebih baik kalian jangan tidur daripada kalian membuang kuota buat absen kan. Lebih baik kalian nggak usah tidur, kerjain aja tugas yang lain, nyicil. Benar juga ya, tapi jangan keseringan juga ya. Tetap pantau jam tidur kalian, atur waktu tidur, makan, mengerjakan tugas, dan istirahat secara seimbang. Setelah bergadang seharian, usahakan kalian cari waktu sebentar untuk istirahat sejenak. Tetap jaga kesehatan kalian tanpa harus mengorbankan nilai. Gas dari kita. Tidak terasa ya kita udah nemenin Mahmud nih selama 20 menit lebih. Wah, bener juga nih. Sekarang kita saatnya mengerjakan tugas. Maksudnya undur diri. Saya Yadi. Saya Levi. Dengerin kita lagi di jam yang sama besok. Selamat malam. Sampai jumpa besok di Mustang Radio 100,1 FM. Radionya mahasiswa Tangerang. Salam nugas. Oh iya, dengerin satu lagi terakhir. Kita dari Nici yang berjudul Di Atas Awan. Di masa depan berjanji kita tak akan putus asa walaupun semua takkan mudah. Masih tugas di kampus. Dengerin kita aja di Mustang Radio 100,1 FM. Radionya mahasiswa
Siswa Tangerang. Cinta satukan hati, kuatkan jiwa menghadapi dunia, segala cinta dan luka.